Deklarasi calon presiden atau capres oleh Partai Nasdem diprediksi akan mencegah perolehan suara partai-partai politik yang memiliki basis dukungan pasti di beberapa daerah. Analisis tersebut datang dari Direktur Political and Public Policy Studies atau P3S, Jerry Masih, kepada kantor berita politik Ermol, Sabtu 8 Oktober 2022. Jerry menilai langkah Partai Nasdem memastikan Anies Baswedan sebagai bakal capres merupakan langkah cermat untuk meraup konstituen. Pasalnya, dia melihat Anies memiliki basis massa yang tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga di daerah lain yang beberapa di antaranya terafiliasi dengan parpol-parpol tertentu. Peluang Anies, mereka Nasdem bisa memenangkan beberapa wilayah, contohnya basisnya PKS dan Gerindra. Itu bisa diambil alih kalau PKS Gerindra tidak punya strategi, kata Jerry. Tapi kalau PKS gabung dengan Nasdem, ya 50-50 lah, ada win-win solution, sambungnya. Menurut Doktor Ilmu Komunikasi lulusan American Global University ini, kekhawatiran kini justru tengah menghantui Partai Gerindra yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Setelah Nasdem memajukan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Yang was-was itu Gerindra, karena basis mereka di NTB, Sumbar, Banten, dan sebagian Jabar itu bisa beralih. Kalau Gerindra tidak melakukan pola strategi yang baru, itu bisa terjadi perubahan dramatis, tuturnya. Terlebih lanjut Jerry, apabila Anies pada akhirnya memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai calon wakil presiden atau cawapres yang akan mendampinginya dalam kontestasi Pilpres 2024. Pasangan ini, Anies AHY, menjadi ancaman serius jika naik menjadi capres-cawapres. Demikian Jerry menambahkan. Bahkan Jerry menilai pasangan Anies AHY bisa dijadikan jagoan bagi kaum milenial. Jerry menuturkan, baik AHY dan juga Anies telah menyampaikan pandangan politik yang sama usai pertemuan tersebut. Jerry menuturkan, baik AHY dan juga Anies telah menyampaikan pandangan politik yang sama. Selain itu, menurut Jerry, pasangan Anies AHY bisa menjadi jagoan bagi kaum milenial. Dia melihat dari segi elektoral, baik Anies maupun AHY jika berpasangan akan mampu meraup suara kaum milenial. Dari sisi pemilih atau voters, elektoralnya ini saya menilai keduanya jagoan di pemilih milenial dan generasi X yang mereka lahir di era 2000-an dan 90-an bahkan 80-an, tuturnya. Berdasar catatannya, ia menyebutkan jumlah pemilih muda atau young generation mendominasi di pemilu serentak 2024. Jumlah mereka terbesar, kurang lebih 40% sekian. Ada 80 juta sampai 90 juta pemilih dari pemilih pemula, sambungnya. Maka dari itu Jerry memprediksi jika Anies Baswedan maju bersama-sama dengan AHY di Pilpres 2024 mendatang, ceruk pemilih muda yang juga menjadi target capres-cawapres dari yang diusung parpol-parpol lainnya akan tergerus. Pemilih generasi milenial ini menjadi sebuah ancaman bagi calon-calon lain dengan majunya Anies dan juga AHY jika jadi nanti. Demikian kata Jerry.